dengan Pak Arianto dan Cici ya sedang ada di suatu event yang sangat menarik di pagi hari ini, yaitu event launching Inagro ya. Nah, untuk seperti apa kita pengen tahu lebih lanjut mengenai Inagro, mungkin lebih baik kita tanyakan langsung kepada yang lebih pakarnya ya Bu ya, tentu saja ya Bu. Mungkin bisa cerita Ibu cerita buat iya. Inagro pada awalnya kan adalah ladang buah. Pada awalnya kita sebut ladang buah. Setelah diambil oleh Pak Dwi, kita berubah misi tidak hanya wisata, tapi kita lebih ke edukasinya. Jadi orang yang berwisata ke sini harus mendapat sesuatu. Mulai dari misalnya hidroponik, kita belajar hidroponik. Mulai dari anak kita karena kita memang ini basicnya pertanian, jadi memperkenalkan pertanian sejak dini ya. Kan ada pernikahan dini ini juga. Iya Pak. Jangan memperkenalkan pertanian sejak dini. Makanya pada hari ini kan banyak anak-anak TK. Karena kita mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, kita punya program untuk mereka. Kalau anak-anak TK misalnya diperkenalkan, ini loh yang namanya anggrek, oh ini yang namanya pakcoy, ini gimana nanam dari mereka akan nantinya ada experience untuk bisa nanam dan dibawa pulang, dirawat di rumah. Itu cara memperkenalkan. Menarik sekali ya. Mungkin ini acara besar pertama yang Inagro selenggarakan. Di mana kita itu melaunching perusahaan kita. Jadi memang kita itu punya 3 titik poin yang mau kita kejar. Salah satunya itu adalah education. Kedua itu adalah healthy class, dan ketiga itu adalah creating jobs. Seperti itu. Jadi memang kita mengharapkan ke depannya Inagro itu bisa lebih besar, bisa membuat masyarakat lebih makmur lagi. Betul sekali ya, visi misinya jauh ke depan ya Bu ya. Ada aspek pendidikan, ada aspek sosialnya juga, dan menyangkut banyak orang ya Bu ya. Saya doakan semoga Inagro sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Tuh ya. Belatungnya banyak sekali tuh. Ini saya lagi sama. Ini dimakan enak. Wow. Dilalap ya. Abing ini lagi kita mempelajari bagaimana mengolah sampah makanan. Tulang juga dimakan. Sampah-sampah itu malah bisa menjadi suatu produk menjadi uang. Ini kita bagaimana sampah aja bisa jadi uang. Jadi ini Bapak boleh ceritakan prosesnya. Ini sampah apa tanya? Busuk, sayur. Dari pasar. Sayur pasar. Ini tapi this is dry. Ada lagi yang basah. Kalau basah airnya untuk pupuk. Mungkin bisa di syuting ke ininya Bu. Magotnya. Itu magot, disebutnya magot. Jadi mereka buat makan ayam. Mereka binatang ulat ya Pak ya. Ulat-ulat malah jadi gendut, padahal makannya cuma sampah ya. Itu. Waduh. Lalu binatang magot ini setelah menjadi sampah, setelah makan sampah dia gemuk-gemuk. Bisa buat makan makanan ikan dan ayam dan malah sehat-sehat ikannya ya. Karena proteinnya tinggi. Kalau gitu protein tinggi. Bahkan manusia juga bisa ya Pak ya. Aduh. Iya, dibikin keripik itu kan Pak. Dibikin keripik magot ya. Karena kan kadang-kadang malah di Chinese medicine ya. Itu ulat dibikin jadi obat demam. Jamu demam. Nah, ini malah bagus ya. Nah, lalu untuk apa lagi Pak kegunaannya magot ini? Selain makanan binatang ya mulai dibikin produk buat makanan manusia karena proteinnya tinggi. Kemarin malah sempat dibuat minyak Pak. Benar ya? Minyak. Iya kan? Iya minyak. Benar ya? Jadi ya terus inovasi. Jadi ini bisa dibikin minyak. Minyak ya. Waduh. Dan itu ya silakan terus. Terakhir inovasi terakhir buat minyak benar. Minyak benar ya. Ini kebetulan Ibu Ruth ini seorang dokter. Iya. Jadi karena kita tujuannya sebetulnya mengolah sampah diurai. Tapi kita dapatnya magot itu bisa buat makan ikan, makan ternak. Magot itu berarti Bapak kasih bibitnya dulu dong. Jadi magot ini penetasan dari telur lalat. Lalatnya disebut black soderpa itu. Bukan lalat sembarang lalat ya. Lalat impor nih. Jangan-jangan. Tadi sini, tapi lalatnya khusus. Yuk kita lihat lalatnya yuk. Ini. Lalatnya seperti tawon tuh. Mana lalatnya? Waduh. Itu lalatnya tuh.
tinggi ya. Seperti tawon tuh. Oh, lalatnya besar sekali, Pak. Panjang-panjang ya? Panjang, nggak seperti lalat hijau yang di rumah. Biji kan kalau itu. Iya. Ini lalat ini malah Sama ada lagi kecoa ya, Pak. Kecoa juga bisa kecoa dibikin juga mie. bisa dibikin Apa aja bisa dibikin obat ya. obat. Luar biasa. Nah, kita ini lagi punya itu, Pak. jadi thank you Pak ya untuk sharingnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Seperti tadi menghasilkan uang malah ya Pak ya. Ini Pak Bing bisa jadi uang. Uang ya, bisnis terus ya. Hebat Pak. Ya ampun, Mojok. Kita loh kalau bisa ngasih makan ikan aja senangnya setengah mati ya. Apalagi bisa kasih makan orang nih. Nah, ini ngasih makan ikan. Nah, ntar ikan-ikannya ini bisa ngasih makan orang. Ini loh, makanya ini dulu tuh nggak pernah tahu ya ada istilah yang itu apa tuh buanglah rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya lagi lama sesudah itu. Ya, mungkin yang kita lihat seperti ini. Ketika kita memberi makan ikan-ikan ini bertumbuh dan dia bisa menjadi kehidupan, punya kehidupan baru, bisa memberi banyak makan orang. Ya. Oke. Langkah estis itu ya. Bolong-bolong itu. Tapi belum ada yang matang ya Pak ya? Belum ada yang manis ya? Ini bagus tipenya, ini bibitnya ini bagus. Maaf. Terus diapain? Ini tanam gimana? Bukan? Tapi ininya Kenapa nggak ini dicangkok? matoa. Ya, Iya. ini nggak dicangkok ya? Terkenal di Papua. Papua punya, Iya. tapi ini sudah diternak, ini kualitasnya bagus ini. Dia mengkilat. Gitu. Oh, itu hebat. Macam-macam. Dia ada berapa jenis? Banyak jenisnya. Itu dia kuning kalau udah tua. Merah. Merah, iya, merah-merah gitu ya. Pohonnya gede-gede ya. Kayak rambutan. Nah, sekarang saya Emilia Fedia lagi sama Pak Greg. Pabing. Bing, nah, dan Pak Greg Hambali. Pak Renia Hambali. Gimana Pak Greg katanya ada di bagian research ya? Research untuk tanaman buah-buahan Buah-buahan dan juga dan tanaman Ya. gitu ya. Mungkin boleh di-sharingkan Pak kepada yang dengar video ini. Gimana Pak? Yang penelitian apa aja yang udah Bapak lakukan? Tentu salak ya salah satunya. Jadi membuat salak yang membantu lebih enak. Iya. Nanti sudah disebut salak mawar. Oh, salak mawar ya? Jualan ikan terus juga turunan salak mawar yang sosoknya lebih pendek, Ya? yang
saya sebut salak ketut karya. Oh, salak ketut karya ya? Salak ketut karya, sebab awalnya itu datang dari Bali, dari di sini kebun Pak Ketut Karya. Tapi salak itu sudah tentu di sini berubah dari penampilannya. Tanamannya jadi lebih kokoh, lebih kuat lah. Terus juga dia ada jantan betinanya. Sebab dulu salak ketut ini karya ini cuma betina saja. Dan betina salak Bali itu adalah salak yang sebetulnya di sini mampu membentuk buah tanpa harus melalui proses penyerbukan. Itu yang disebut fenomena yang disebut apomixis. Oh gitu. Tapi sekarang turunannya itu yang setelah kita silang, jadi memiliki di sini kelamin jantan dan jadi yang betina. Jadi ada pohon jantan dan pohon betina. Aslinya cuma pohon betina saja. Sekarang ada pohon jantan dan pohon betina, sehingga kita bisa gunakan untuk rekayasa salak lain supaya juga bentuknya pendek. Sebab yang pendek tipe dari salak turunan dari salak mawar itu memang tidak masir. Oh, nggak masir. Jadi kan bagus. Kalau yang masir itu kan ada daging yang melekat pada biji. Betul. Jadi kan makannya jadi nggak bersih. Maksudnya nggak sampai kemudian itu terpisah itu daging dengan bijinya. Tapi kalau yang nggak masir itu bagus. Nah itu jadi. Nah itu selain salak saya juga menangani tentu aglonema, tanaman-tanaman hias seperti calathea, philodendron, jadi tanaman-tanaman yang penampilannya bagus. Dan kita upayakan memang jadi dengan program persilangan ada nilai tambah, membuat tanaman itu lebih cantik atau kalau tanaman buah lebih enak dimakan. Dan juga punya penampilan yang lebih menarik. Iya Pak, kita jangan kalah sama negara lain ya Pak ya. Itu. Dan itu tentu tanaman baru atau jenis-jenis tanaman yang memang di sini produknya baru itu perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Tanpa itu waktu itu akan mati. Jadi harus ada kebaruan terus. Harus ada. Jadi harus ada di sini usaha untuk meningkatkan itu dari ke waktu. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti ya, continuous improvement ya Pak ya. Jadi buah juga ada buah zaman now ya Pak. Ya, buah-buah betul. Dan nanti kita harus produksinya tetap ke masa depan yang lebih bagus lagi. Kualitasnya harus kita bisa tingkatkan. Jadi bagian yang bisa dimakan bisa lebih banyak. Itu konon katanya buah salak itu hanya ada di Indonesia Pak. Sebenarnya ada di Thailand juga. Ada salak di Thailand. Itu penyebar tersebar dari Indonesia sampai ke utara itu sampai ke Thailand. Itu di misalnya di ini daerah katakan Indochina ada, tapi sebenarnya jenis-jenis yang komersil umumnya jenis komersil umumnya cuma berkembang di Asia Tenggara bagian selatan, Indonesia dan di Malaysia juga ada, karena mereka juga kan banyak penanam jenis-jenis yang ada di Indonesia. Tapi tentu saja mungkin di Indonesia punya pusat keragaman jenisnya itu ada di ini Sumatera, Semenanjung dan Kalimantan dan Borneo, Kalimantan. Iya, salak Indonesia terkenal loh Pak. Saya pernah orang luar negeri nyobain itu sampai benar-benar unik sekali. Salak Indonesia terkenal. Tapi salak Indonesia juga banyak ragamnya. Ada salak Sumatera, ada salak Padang Sidempuan yang fluktuasi, banyak kayunya, ada warna merah juga, dan sebagian varietasnya. Itu ada salak juga Pondo di Jawa. Iya, salak Pondo yang paling terkenal ya. Terus kemudian juga ada turunan-turunan yang lebih enak di salak Pondo. Seperti misalnya salak mawar. Di Bali sendiri ada salak-salak Bali yang memang bagus. Ya, salak Bali juga terkenal ya. Iya. Waduh Pak, kalau untuk orang awam tahunya cuma makan salak tok beli di supermarket. Ternyata sudah dijelaskan sama profesor ahlinya buah-buahan, ya kan? Jadi kita masih ngerti kalau makan buah itu salaknya salak jenis apa ya. Ya Pak, thank you sekali Pak. Boleh diulang lagi tadi namanya Pak, mungkin untuk kalau mau tahu lebih lanjut tentang saya Greg Hambali. Ya. Saya kira mungkin bisa diakses lagi. Ya di Google ada ya Pak, Pak Greg Hambali ya. Jangan lupa dicari Greg Hambali ya. Bye. Oke, ini buahnya buah antik sekali. Ternyata buah antik ini adanya di negara Indonesia. Nah, ini coba ahlinya. Gimana Pak? Boleh dijelaskan sedikit singkat aja tentang buah ini, tuh buahnya seperti apa dan rasanya kayak gimana?
Yang ini namanya mame sapote, rasanya itu seperti sawo, dalamnya kalau dibelah itu merah warnanya. Tuh yang ini hijau itu black sapote, rasanya seperti alpukat. Kalau yang ini mentawa namanya. Iya. Mentawa itu seperti apa ya? Dalamnya merah-merah seperti apa ya? Kecil-kecil sih buahnya, bijinya juga kecil-kecil. Enak ya? Enak, Nah, ini buah-buahnya ini asalnya dari mana aja, Pak? ini dari Kalimantan Barat. Semua dari Kalimantan Barat. Jadi sengaja dibawa ke Inagro khusus untuk dipamerkan di sini ya, Pak ya. Waduh, keren banget ya, Pak ya. Thank you ya, Pak, penjelasannya ya.